Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Apa kabar saudara-saudariku terkasih? Semoga selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga tercinta, selalu dilimpahkan banyak rezeki dan berbahagia selalu. Saya selalu berpesan, hidup ini begitu indah, cukup dijalani, dinikmati dan disyukuri. Di kesempatan malam hari ini, Pak Jero ingin sedikit membahas kunci kesembuhan bagi siapapun mereka yang berjuang untuk terbebas dari penyakitnya. Tentu tidak akan terlepas dari kuasa dan restu Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping itu juga ada keyakinan saat berobat, ada kemauan yang tinggi, baik mau mengikuti aturan di mana sesuai dengan tempat berobat, baik aturan pola makan dan aturan pengobatannya, serta mau continue mengkonsumsi apa yang diberikan sebagai bagian dari proses pengobatan itu sendiri. Istilahnya begini, kita tidak bisa berserah 100% kepada siapapun yang mengobati kita, karena kunci kesembuhan kita selain atas restu Tuhan, ada lagi yang namanya ketaatan pada pasien itu sendiri. Contohnya, di saat sudah dituntun agar tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, jika itu penyakitnya disebabkan oleh beban pikiran, dan seumpama disuruh untuk tidak makan yang aneh-aneh semasih dalam tahap pengobatan, contohnya tidak melanggar apa yang tidak boleh dimakan. Contohnya lagi, disuruh minum air yang cukup, tetapi dengan beribu alasan. Kadang pasien mengatakan, saya tidak kuat minum Pak Jero, saya hanya minum saat saya haus Pak Jero. Nah, di saat proses pengobatan, apapun yang diperintahkan tentu saja wajib untuk diikuti agar terjadi kesembuhan dan atau kesembuhan yang didambakan akan segera didapatkan. Tak jarang Pak Jero yang notabene sudah mengobati banyak orang atau ribuan orang dengan berbagai macam karakter, ada yang maunya instan, sekali berobat langsung sembuh. Ada pula yang berobat tak mau menerima efek samping dari pengobatan. Kadang-kadang aneh juga. Jadi begini, berbagai karakter anatomi tubuh yang saya pahami setelah saya
mengobati berbagai macam penyakit dengan berbagai macam karakter manusianya dan juga berbagai macam indikasi-indikasi pemicu beratnya penyakit yang diderita. Contohnya, dia ada saraf kejepit, sudah saraf kejepit dan otot kaku, ada asam lambung, ada asam urat, kolesterol tinggi, ada gula lagi. Nah, efeknya akan berbeda dengan orang saraf kejepit saja. Jika dia hanya saraf kejepit dan otot kaku, di saat diobati, efek sampingnya berbeda dengan ia yang menderita saraf kejepit, tetapi juga ada asam uratnya, plus ada gulanya. Beda itu efeknya. Karena kekentalan darahnya beda, sirkulasi darahnya beda. Om Swastiastu, beli kadek Twitter rahayu suksma dumugi sami kenak lan rahayu. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat malam untuk semeton yang baru bergabung, dumugi sami kenak lan rahayu. Jadi di sini saya sengaja membuat video ini agar supaya untuk memberikan wawasan dan pemahaman agar supaya para pasien yang berobat kemanapun ya, bukan hanya ke Jero Balan Hilir, agar tahu diri, agar lebih bisa menerima efek positif dan efek negatif dari setiap pengobatan. Minum obat A, aduh habis minum obat A saya kok ngantuk, karena itu efeknya ya. Aduh kenapa setelah minum ini saya kencing-kencing terus, ya itu memang efeknya. Nah apalagi Pak Jero ini pengobatannya pengobatan multi ya, pengobatannya multi, penggabungan antara kekuatan taksu, energi alam ya, energi spiritual, ada juga tenaga dalam, belum juga kekuatan apa namanya ya, panugrahan ya, yang mana itu otomatis, belum juga totok saraf, terapi akupresur, pemberian tirta, air yang sudah didoakan, dan ramuan serta minyak jika dibutuhkan. Nah kombinasi ini tentu akan menyebabkan dan pastinya ada efek. Nah, terus kemarin saya mengobati seorang nenek-nenek gitu ya. Saya cek, aduh jantungnya bermasalah. Jadi Pak Jero ngobati hanya pakai satu jari. Kalau ndak telunjuk, ya ini salah satunya. Ces. Nah kebetulan saya rekam. Saat pengobatan. Besoknya anaknya nelpon, Pak Jero, kok ibu saya lebam-lebam banyak sekali gitu. Beliau menderita jantung, gula, asam urat, kolesterol. Jadi saya deteksi dulu, terus saya jelaskan. Saya bilang, maaf Bu, ini agak sakit. Lihat saya hanya pakai satu telunjuk. Dia bilang kesakitan, oke saya pakai yang lebih kecil, saya pakai linking. Tes kesakitan. Jadi saya bisa menjelaskan sedikit tentang rasa ya. Rasa sakit, kok bisa sakit sekali Jero, kok bisa geli, kok bisa nggak sakit. Nah pernah nggak kamu tuh borok ya, luka boroknya gede, menganga, anggaplah keliling 3 cm.
tentu rasa sakitnya akan beda dengan sakit yang keliling cuma setengah senti. Jadi begitu. Apalagi jika yang saya perbaiki itu adalah antara otot dan saraf, yang mana di sana juga ada pembuluh darah, tentu akan ada rasa. Yang harus dipahami adalah sebelum Pak Jero melakukan pengobatan, Pak Jero melakukan pendeteksian dulu. Pendeteksian, pertama-tama yang saya deteksi adalah ada asam uratnya enggak, ada kolesterolnya enggak, itu. Nah, setelah itu baru pendeteksian yang lain, mulai pendeteksian organ-organ. Jantungnya bagus nggak, hatinya bagus nggak, paru-paru, lambung, ginjal, pankreasnya bagus nggak. Nah, setelah itu baru diberikan penjelasan. Setelah diberikan penjelasan, mendeteksi lagi penyumbatannya seperti apa. Kalau saya sudah geleng-geleng berarti agak parah. Saya biasanya ngomong kepada yang menunggu pasien, saya paling geleng-geleng. Terus saya, agar pasien tidak terlalu panik, di saat pasien tengkurap, saya bilang parah. Setelah itu baru saya jelaskan kepada pasien, Pak, Bu, maaf ini agak sakit ya, gimana, kuat nggak? Kalau nggak kuat ngomong. Ada beberapa pasien yang ngomong begini, Pak Jero, yang penting saya sembuh, eksekusi saja. Ada juga pasien yang memang tidak pernah di terapi ya, Pak Jero, gangguin pelan-pelan saja. Nah, kenapa saya sering kesini? Jadi begitu, tidak sama ya. Bahkan ada pasien yang kesakitan sekali, dia bilang tidak kuat, tapi di situ saya yang lebih tahu bahwa ini akan larinya ke stroke kan. Terus saya ngomong begini, biasanya saya pakai satu aja, Bu, coba rasakan sekarang kesakitan. Ibu kan punya tubuh dua sisi nih, kiri dan kanan. Sekarang ibu yang kiri kesakitan, sekarang yang kanan saya pakai tangan kiri. Sakit nggak? Posisinya di posisi yang sama, titik yang sama. Ini geli Jero, yang ini sakit. Artinya gimana? Dari awal sebelum mengobati saya sudah ngomong, tubuh ibu setengah bagian kiri bermasalah. Nah, itu salah satu cara saya untuk membuat pasien paham. Begitu. Jadi pengobatan Jero Balen Healer benar-benar pengobatan, benar-benar mengobati. Pertama-tama pendeteksian, penjelasan, baru eksekusi. Bahkan sering saya nanya kepada pasien, terus ibu mau pengobatan yang bagaimana? Apakah seperti pasien-pasien saya yang lain, dihajar tanpa dijelasin apa-apa? Perubahan tidak ada, malah tambah parah. Nah, seperti kasus bapak yang kemarin itu, sebelum saya mendeteksinya, saya hanya melihat secara awam sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-canda. Keluhannya sama dengan yang lain. Tetapi setelah saya bongkar di dalam, ternyata saraf kejepitnya sudah parah. Dan bahkan kakinya sudah mengecil gitu loh. Bahkan kakinya sudah mengecil, artinya kan ini sangat parah nih. Cici, Uno, jangan nakal sayang. Jadi begitu. Jadi beda, kalau hanya sekedar otot kaku, saraf kejepit biasa, CGT, cenik gak itu. Tapi ada saraf kejepit yang disebabkan karena faktor X atau non medis. Ada itu saraf kejepit akibat daripada tembakan atau non medis, itu agak lama pengobatannya.
Yang menjadi masalah kadang-kadang pasiennya tidak kuat dengan rasa sakit, apalagi untuk saraf kejepit ya. Untuk saya melakukan totok ya, totok saraf untuk mengeluarkan saraf kejepitnya, kadang-kadang pasiennya ngunci, mungkin karena sakit, nggak nyalain juga. Terus saya kasih tahu gini, Pak, Bu, kalau sakit tolong teriak ya, jangan geser-geser. Soalnya saya sedang melakukan totok saraf. Begitu. Kadang-kadang ini juga menghambat pengobatan saya. Jangan-jangan nanti di saat tidak terjadi perubahan saya yang disalahin gitu. Jadi begitu kadang-kadang masalah yang terjadi. Ada juga memang gimana ya? Jadi kadang susah saya jelasin. Penyakitnya itu sudah tahunan gitu. Sudah tahunan, tapi saya harus melakukan pembongkaran dulu. Pembongkaran tahap 1, pembongkaran tahap 2, pembongkaran tahap 3. Setelah selesai pembongkaran berjilid-jilid, baru penataan. Kadang-kadang masih di tahap pembongkaran, pasiennya sudah nggak kuat, tidak datang lagi gitu. Padahal saya sudah ngomong dari awal pengobatan, saya sudah ngomong ini parah sekali Pak. Saya sudah mengatakan dengan gamblang, ini butuh proses minimal 9 kali pengobatan. Saya bilang begitu seumpama ya. Kadang-kadang terbentur waktu, terbentur yang mengantar, begitu. Ada lagi yang sakit jantung, sudah jelas-jelas penyumbatannya saya sudah ketemu semua. Di saat melakukan pembongkaran penyumbatan memang rasanya lumayan sakit, tergantung sekarang seberapa parah dan seberapa tebal penyumbatannya. Karena penyumbatannya beda-beda. Ada yang tipis, biasanya kayak kemarin yang sudah pasang ring, yang sudah banyak pasang ring itu penyumbatannya gede banget. Nah yang begitu-begitu beda dengan penyumbatan yang kecil. Ada juga yang memang sudah saya lihat, saya deteksi larinya mau ke serangan jantung. Ini beda lagi karakter penyumbatannya. Bisa dua arah, kiri dan kanan. Jadi begitu. Astungkare banyak juga yang istilahnya sudah berserah, sudah pasrah, karena sudah berobat keliling Bali sampai ke Jakarta, bahkan medis non medis tidak ada perubahan. Astungkare setelah saya obati pertama, apalagi kalau khusus penyakit jantung ya, sekali pengobatan aja biasanya langsung merasakan perubahan ya. Apalagi yang sudah sakit dada itu, pengobatan pertama biasanya langsung hilang sakit dadanya. Jadi yang begitu-begitu tergantung juga sekarang, tergantung kesiapan pasien di saat Pak Jero lakukan pembongkaran. Kadang-kadang ada pasien yang legowo, pasrah. Ada yang ngunci. Kalau sudah ngunci susah saya. Ada lagi yang nggak diem-diem. Kayak cacing kepanasan gitu. Makanya disinilah saya menggunakan teknik saya sendiri, yang mana saya menggunakan berbagai macam bahasa sebagai guyonan gitu loh. Sebagai guyonan agar pasien saya tidak fokus ke sakitnya gitu. Bahkan kemarin ada yang komen katanya ya bahasanya apa begitu caranya mengobati pakai bahasa-bahasa begitu. Istilahnya yang ada di otak saya cuma bagaimana agar pasien saya tidak stres gitu ya.
agar ketawa, setelah ketawa baru eksekusi. Jadi kadang-kadang memang berbagai macam pertanyaan yang saya pakai atau istilahnya yang selingi dengan candaan-candaan. Ya, sekarang lagi ada pasien, ada 3 ya pasien yang saraf kejepit. Saraf kejepitnya sama, posisinya di kiri. Tapi yang terakhir videonya yang viral itu ternyata setelah sampai di dalam baru saya tahu bahwa kakinya sudah mengecil. Otot yang ada di bawah tempurung kakinya itu sudah tidak berisi daging sama sekali. Kasihan sekali. Ini benar-benar parah. Mudah-mudahan beliau mau sabar dan mau berproses, karena sudah menimbulkan kakinya besar sebelah gitu. Sudah dagingnya udah hilang, itu artinya kan udah parah kan. Takutnya kan ada saraf yang putus akibat mungkin salah pengambilan, mungkin pernah berobat di mana, atau mungkin sering diinjak. Makanya saya pesan sama Anda, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, jangan pernah sekali-kali kalian menyuruh anak, istri atau siapapun menginjak di daerah pinggang di saat sakit pinggang. Ya, jangan main-main. Ya, jangan pernah sekali lagi menginjak daerah pinggang jika sakit pinggang. Itu bisa mengakibatkan kelumpuhan, hati-hati. Yulia Bakri Yulia, saking napi jero Pak Jero asli Seraya Tengah, kelahiran Singaraja. Sekarang saya melakukan pengobatan dan atau praktek di Candi Dasa, depan Bank BPD Bali Candi Dasa. Buka dari jam 9 pagi sampai pukul 9 malam. Nyoman Wisura Kusuma Om Swastiastu Ampura Jero, yang sampun hampir 13 tahun menderita kuping kanan berdengung dan sampun ditangani dokter HTHT dan ahli saraf, namun ten wenten perubahan. Dumugi jero manggihin sumber penyakitnya sangat mengganggu. Om Swastiastu, Nyoman Wisura Kusuma. Terima kasih atas pertanyaannya. Telinga berdengung. Ya, telinga berdengung bisa diakibatkan karena satu, otot kaku. Yang kedua, bisa juga karena ada penyakit jantung. Ketiga, bisa juga karena ginjalnya bermasalah. Keempat, bisa juga karena depresi. Yang kelima, bisa juga karena ada virus di telinga. Tuh ya. Terkecuali datang langsung ke Candi Dasa, baru yang bisa memastikan yang mana ini. Tapi kebanyakan sih, kalau telinga berdengung kebanyakan akibat depresi atau banyak beban pikiran. Biasanya kalau di Pak Jero itu kalau 1 sampai 10 depresinya sudah level 7. Dewa Widiartana, mantap Jero, lanjutkan rahayu Om Swastiastu. Inggih suksma, mohon diingatkan kalau Pak Jero ada salah-salah kata. Salam rahayu Pak Jero. Inggih, salam rahayu Muali. Terus ada lagi yang bertanya, Pak Jero, kenapa kok tidak pernah ada kesaksian pasien yang sembuh? Jadi begini ya, Pak Jero itu fokus ngayah, fokus mengobati.
Kadang ada yang parah sekali, bahkan datang ke Candi Dase itu digotong ya, digotong berempat. Nah, baru habis pengobatan sekali langsung bisa jalan. Nah, di saat itu posisi pasien rame, yang saya utamakan itu ngayah. Bukan istilahnya untuk ketenaran, tidak. Kalau untuk ketenaran yang gitu-gitu cocok Pak Jero bikinin video. Terus pasien yang lain tak ditinggal ngantri gitu. Ya. Yang kadar gula Pak Jero wenten obat herbalnya. Om Swastiastu, kadar gula Astungkare banyak yang sembuh sama tiang. Kadar gula itu biasanya kalau tidak akibat dari faktor keturunan ya, bisa juga karena pankreasnya bermasalah, itu bisa saya perbaiki posisi pankreasnya agar kembali, agar tidak saling tekan dengan ginjal. Kemudian biasanya banyak penyumbatan di daerah pinggang ya, itu juga saya bongkar. Kemudian saya cek di daerah paha dan juga kaki, saya bongkar. Setelah itu baru saya berikan ramuan Astungkare. Astungkare setelah 3 kali pengobatan bisa dicek ya, bisa dicek gulanya. Kebanyakan sih yang sudah Astungkare langsung turun itu ya. Mungkin Yulia Bakri jika mau menjadi donatur dan atau yang saya jadikan istilahnya video sebelum pengobatan, setelah 3 kali pengobatan gitu. Suksma jero titiang jagi tangkil ke Candi Dase dumugi kesuecan ide Sang Hyang Purnama. Astungkare intinya begini. Jika Anda orang Bali beragama Hindu, sebelum datang ke Candi Dase, mohon ngaturune ngering ide Petariang Guru. Ya, setidaknya agar direstui. Ya, agar diberikan jalan. Jadi begitu. Jadi Pak Jero sendiri ngayah itu sifatnya permohonan, gitu ya. Walaupun banyak yang sudah disembuhkan, tidak pernah mengatakan saya yang menyembuhkan, tidak. Tetap yang menyembuhkan adalah Sang Hyang Maha Wenang, Tuhan Yang Maha Esa. Yanwi, Om Swastiastu jero, leher bagian belakang tiang sampun 1 bulan. Kaku napi penyebab jero. Leher kaku penyebabnya banyak ya. Bisa karena tensi, bisa karena kolesterol, bisa juga karena otot kaku. Itu. Yulia Bakri Suksma jero wenten nomor WA, wenten nomor WA itu yang di seluruh dunia bo tercantum, masa onden tepuk 082 ya 236 337 301. Tolong chat via WA. Kalau seumpamanya mau berobat Pak Jero, nama saya asal, saya mau tangkil hari tanggal, nomor antrian berapa dapat gitu ya. Inggih rayu Pak Jero Suksma wenten nomor WA ya, itu nomor WA saya Om Yanwi Om Swastiastu bagian belakang ya. Intinya kalau yang gitu-gitu Yanwi, untuk Yanwi terutama ini saya berani dah mengatakan CGT ya, cenik gaito. Untuk Yanwi nih ya. Kalau masalah yang gitu-gitu tiang berani dah sesumbar sedikit. Kan tadi sombong apa-apa. CGT cenik gaito. Kalau bila perlu Yanwi datang ke Candi Dase buat video bersama saya sebelum pengobatan, setelah pengobatan. Ya. Udah banyak WA masuk ini, ampun Pak Jero masih live nih. Jadi Pak Jero bisa mengobati penyakit apa saja,
yang Pak Jero tidak bisa hanya jika patah tulang ya. Selain patah tulang astung kare sudah pernah Pak Jero tangani ya. Masalah kesembuhan itu rahasia Tuhan, atas restu Tuhan, atas juga keyakinan pasien, atas juga kemauan pasien mau mengikuti aturan-aturan. Itu yang pertama, aturan di Pak Jero. 1. Wajib berobat 3 kali. Hukumnya wajib. Wajib berobat 3 kali. Bisa berobat tiap hari, bisa berobat tiap 2 hari, bisa berobat tiap 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Jika lebih dari 3 hari baru datang lagi, kembali lagi dari 1. Jadi itu aturannya ya. Yang kedua, wajib mengikuti aturan Pak Jero. Contoh, pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan tolong dilakukan selama pengobatan agar hasilnya maksimal. Begitu ya. Begitu juga dengan ramuan yang Pak Jero kasih. Apapun dosis yang Pak Jero kasih, ikuti. Jangan suka-suka gue. Disuruh minum setengah botol, diminum setengah cangkir. Nah, udah enggak nyambung kan begitu. Istilahnya itu saja. Ikuti petunjuknya, ikuti pantangannya, berproses gitu. Astung kare. Pasti dalam setiap perjuangan akan ada hasil. Jadi istilahnya begini, kadang-kadang Pak Jero susah jawab begini ya. Kalau orang sakit kepala Pak Jero susah jawab. Kenapa susah jawab? Karena penyebab sakit kepala itu macam-macam ya. Kopi dulu semeton. Wih, mantap. Kopi buatan Bu Jero mantap. Oh ya, sambil jalan. Om Swastiastu. Oh, gede. Swastiastu. Apakah suara saya didengar? Swastiastu. Ternyata ada masalah ya. Ternyata ada masalah koneksi. Baru pertama kali mereka napi sarananya Pak Jero. Pejabat tinggi. Terima kasih untuk Yuli Bakri. Jadi Swastiastu. Swastiastu. Rahajang wengi. Nggih, Rajang wengi niki. Nggih. Siap salah. Siap. Peniki Pak Jero. Dia kan saraf nih di kaki dokter. Saraf Di kejepit. kaki. Nah, begini. Sekarang saya tanya dulu. Pekerjaannya apa? Tiang dagang Pak Jero. Dagang apa Dagang. ini? Sangan Bali, jajah Bali. Oh, duduk lama apa berdiri lama? Kadang-kadang berdiri lama. Pernah jatuh tidak? Terlalu lama. Pernah jatuh Dulu. atau tidak? Dulu pernah Pak Jero. Oke. Dulu pernah Terus, sakitnya sudah berapa lama? Udah 1,5 bulan nih kira.
Oke. 1,5 bulan niki. Saraf kejepit ya. Nggih. Sakitnya di daerah mana? Dari pinggang sampai kaki ke bawah. Yang di kanan kesemutan, yang di kiri kebas nih ke cara nak kebus nih ke. Oke. Coba tangannya beginiin, tangannya. Yang di kanan. Oke, fix kolesterol dan asam urat plus saraf kejepit. Fix. Nah, Pak Wi mau nggak sebelum pengobatan saya wawancarai, setelah pengobatan saya wawancarai, gimana nanti pakai pembuktian? Nggih, dados Pak Jero, dados. Nah, karena banyak sekali semeton yang minta bukti before sama after, sebelum dan sesudah begitu. Dan saya bingung karena cari artisnya susah. Ada yang bilang sing bani sing juari ngomong, sing bisa ngomong takut amah leak, magenap lah alasannya lah. Nggih, penapi yang penting sehat. Ya, setung kare. Bapak sakit napi? Tiang asli Carangsari, Petang Bandung. Menang nih? Di Banjar Samuan Kawan, Carangsari, Petang Bandung. Rencana tangkil kapan? Niki karena kondisi masih sakit kaki niki durung pulih sopir nen. Nampun mentan. Jadi saran tiang begini. Nggih. Saran tiang niki, karena itu sudah ada kebas, semakin lama dibiarkan kasihan jantung sama ginjalnya, takutnya merembet ke sana nanti. Nggih. Kalau Bapak minum obat penghilang rasa sakit, ginjalnya kasihan. Kalau penyumbatannya didiemin terlalu lama, jantungnya kasihan. Itu loh. Kalau bisa secepatnya datang, bisa besok, bisa lagi 2 hari. Begini Pak Jero, nunas alamat niki, alamat pas ketannya Pak Jero menang di Jawa. Di Candi Dase, depan Bank BPD Bali Candi Dase, dan atau bisa searching di Google Indomaret Candi Dase. Di Candi Dase cuma ada satu Indomaret. Di baratnya Indomaret ada restoran Joglo, di baratnya restoran Joglo ada bak sampah warna biru, itu masuk 25 meter. Nggih. Nanti nunas nomor WA atau nomor telepon. Nomor WA 082. Nggih. Catat balik. Oke, pakai HP aja lagi satu kalau ada, biar cepat. 081 nggih. 082. 082 nggih. Ampura. 236 337 301 Sisanya ambil di bank. Mau hutang deh. Tuh, anak Pak Jero anak ada dan banangon makedean ke kengkenan tuh. Anika becik pun ngemo kedean. Tiang gigisan sakit dan ngenten. Ya, itu dah makanya Pak kemarin ada soalnya yang nganter pasien, dia nunggu waktu pengobatan, dia ikut ketawa, tapi mungkin ada bahasa-bahasa yang bagi dia tidak berkenan, istilahnya nge-WA tiang bilang, di saat tiang pengobatan, utama gimana pasien tiang biar sembuh, gimana pasien tiang biar tidak stres. Kalau itu dipermasalahkan, ya saya minta maaf. Gitu. Nggih. Entiang Pak Jero ampura, entiang nak demen bercanda dengan humor, artinya demen canda lah. Dan jadi masalah demen tiang malah ngajak bercanda malah kedek tiang. Ya itulah makanya. Kadang-kadang karena ribuan pasien ini kan berbagai karakter tiang temui kan gitu. Nih. Tapi tiang
senangnya ngomong langsung. Kalau tiang ada salah ya kasih tahu atau diingatkan. Kalau tiang video call mengkep kan sama dengan tidak mau menyelesaikan masalah namanya. Ini Pak Jeru, puniki. Nah, tiang kan mana niki kan wau komunikasi, wau baru kenal juga. Tentunya tiang pasti ke jagi tangkil mereka artinya ke pelinggih. Kan ke pelinggih Pak Jeru kan tiang tangkil ke pelinggih di tiang tangkil Pak Jeru. Nika napi nih Pak Tau di tiang mereka. Ini Banten. Jadi begini, pengobatan jero balan hiler kan kombinasi antara kekuatan taksu, ya, terus ada tirta, ada air yang didoakan, ada minyak jika diperlukan itu gratis, ya, terus ada terapinya, ada tuntunannya, dan ada ramuannya. Yang dihargai hanya terapinya dan juga ramuannya. Makanya tiang mengatakan kepada umat yang mau datang ke Candi Dasa tidak perlu bawa bantan gede-gede, cukup bawa canang sari, dupa, terus lanyaran, in utawi sampurna, air mineral 1 botol, boleh yang tanggung, boleh yang besar, itu nanti akan didoakan dan dikembalikan ke pasien. Terus sehari tidak matok, minimal paling kecil 100.000. Minimal. Nikau nak keikhlasan dan purun di tiang nuntut nikau nak keikhlasan. Nah itu dah, karena begini, dari dulu tiang pasien datang sudah penyakitnya parah-parah, mobilnya mewah-mewah, HP-nya Apple, sesari selai tali betawangnya misi terapi. Kan jadi tiang sampai hampir mati man. Nah ya toh istilahnya tiang begini, kalau orangnya tidak punya, sayang lelangit saksinya tiang obati gratis. Jadinya biar subsidinya tuh jelas dan tepat sasaran gitu loh. Makanya tiang yang nyoba mepijat 75 mah ya. Yang coba menterapi paling mudah 1 seket tagina. Nah, disinilah tiang akhirnya memberikan angka agar tiang berharga dan dihargai. Tiang matok sesehari tidak, tapi paling sedikit 100.000. Belak-belakan pun tiang niki live niki tiang. Kalau nikah tiang tidak permasalahkan. Nah, kalau wedan lebih kan tios nikah malih. Peniki balik di tiang mutaken malih pisan. Nah ini hari galah nikah pang patut banditian nikah kan wentan pasah betang kajang. Yang tidak mandang pasah betang kajang. Artinya bebas, harinya bebas. Bebas karena pengobatan jero balan hiler berkelas internasional. Yang bulene mobat sih mungkin ninggalin kalender. Yang semeton Jawi utawi Kristen metambo sih mungkin nepuin kalender. Ini kan pang pastor. Tamu nih, tamu metambo. Oh my God, today puasa? Kasih mungkin. I don't know speak English. Begini juga istilahnya astungkare pengobatan jero balan hiler tidak memandang cuntake. Datang bulan atau ada keluarga meninggal, boleh datang berobat. Bebas. Bebas. Tidak juga memandang ras, suku, dan agama. Boleh datang berobat. Sambil tidur-tiduran Pak Jeru, sabangkiang dia sakit salahnya niki. Boleh dia ngomong sedikit? Boleh. Dados. Untuk sementara kasihan deh lo. Memang harus dikasihanin. Kalau udah dikasihan kan nggak mungkin bisa sembuh ya. Makanya jangan ditunda-tunda. Semakin cepat astungkare, semakin cepat juga jalan sembuhnya. Benar ya Bu. Tiang koordinasi dulu sama istri. Nanti kan biar pas. Soalnya niki madolan. Niki waktu masih
Wawu ke yang yang buka dari jam 9 pagi sampai pukul 9 malam. Mande sami memargi. Ani pegawai negeri panyidang atau orang tuane metambo. Ani buruh kasar nyidang atau keluarganya metambo. Ani madola nyidang masih membagi waktu metambo. Oh, begitu tiang mengorbankan waktu tiang demi umat loh. 12 jam tiang buka. Nggih, dumugi ya gelis yang boleh galah niki sarpanto niki ta. Tiang rembug namun sama istri apa secepatnya pasti tiang mereka. Yang cumpamane istrine nu kangin kau pesautnya istrine ini kedua takunin. Nah, tidak ada. Kali di pelihatan nih kan. Kali di pelihatan. Nggih. Yang tentukan waktunya lewat WA. Nanti dia kan dia WA aja Pak Jero nantinya. Nggih, siap. Nggih. Nggih, sukses Pak. Raja wengi salam rahayu dumugi sami enak lan rahayu sekeluarga tercinta nggih. Rahayu. Nggih, sukses Pak Jero. Nggih, rahayu. Ayo. Bupati. Rajang Pak Jero dumugi rahayu. Lan sireje nunas tambu mangde poleh pemargi asungkara suksma. Intinya begini, tidak ada manusia sakti, tidak ada manusia hebat yang wantah tapakan puyung baliang kosong. 20 tahun tiang menghindar untuk menjadi pelayan umat ada di Balian, dan sekarang dari kalau tiang sampun siap ngayah, mohon doanya. Dumugi sapa sireje sanina sambe iriki yening mejodo sampunang bes terlalu senang yening dan mejodo berarti perjalanan spiritual Anda masih panjang begitu. Ali Jonaring di jeni ke alamannya Pak Jero di Candi Dasa depan Bank BPD Bali ya. Itu di atas di komen saya sudah ngisi nomor WA, silakan chat via WA nanti karena saya pakai WA bisnis otomatis akan dijawab ya. Apa yang dibawa, alamatnya di mana, buka hari apa, di sana sudah jelas ya. Ya sebenarnya tiang ring sejebak jagat Bali, sukses banget sampun nyaring inti tiang, dumugi sami kenak lan rahayu, mohon maaf jika ada salah-salah kata, intinya pahamilah tatuam asih, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika kamu sakit, aku pun ikut merasa sakit. Jika kamu bahagia, aku pun ikut bahagia. Jika aku salah, ingatkan aku. Jika kamu salah, akan aku ingatkan. Jika aku salah, maafkanlah aku. Jika kamu salah, pasti akan aku maafkan. Salam rahayu, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu, rahayu, rahayu.